Dari masa kecil yang penuh perjuangan, hingga langkah-langkah yang mengubah sejarah dunia. Mereka bukan hanya dikenal karena karya, tapi karena kisah di balik setiap keputusan yang mereka ambil. Setiap nama besar menyimpan perjalanan yang luar biasa. Apakah kamu penasaran? Mari kita telusuri kisahnya. Wolfgang Amadeus Mozart lahir pada 27 Januari 1756 di sebuah kota kecil bernama Salzburg, yang saat itu masih menjadi bagian dari Kekaisaran Austria. Ia lahir dalam keluarga yang mencintai musik. Ayahnya, Leopold Mozart, adalah seorang pemain biola dan juga guru musik terkenal. Ibunya, Anna Maria Pertl, dikenal lembut dan penyayang. Sejak kecil, Mozart sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukan anak biasa. Ketika kebanyakan anak berusia 3 tahun masih belajar berbicara dan bermain, Mozart sudah menyentuh tuts clavichord, alat musik mirip piano, dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia bisa meniru melodi yang didengarnya dari ayah atau kakaknya, Nannerl, yang juga pandai bermain musik. Ayahnya awalnya hanya menganggap itu hal lucu. Namun lama-kelamaan Leopold sadar bahwa anaknya benar-benar memiliki bakat luar biasa. Wolfgang kecil bukan hanya bisa meniru nada, tapi juga memahami harmoni, sesuatu yang bahkan sulit bagi banyak orang dewasa yang belajar musik. Leopold kemudian mulai mengajarkan dasar-dasar musik kepada Mozart dengan cara yang menyenangkan. Ia tidak memaksa, melainkan membuat proses belajar seperti bermain. Dengan begitu, Mozart tumbuh dalam suasana yang penuh cinta dan rasa ingin tahu. Dalam waktu singkat, Mozart sudah bisa membaca not musik dan memainkan lagu-lagu sederhana. Tapi yang mengejutkan semua orang, di usia 5 tahun, ia mulai menciptakan lagu sendiri. Ayahnya mencatat lagu-lagu kecil buatan Wolfgang, dan kagum karena anak sekecil itu bisa membuat melodi yang indah dan teratur. Ketika berumur 6 tahun, Mozart sudah bisa bermain biola dan piano dengan lancar, bahkan lebih baik dari banyak orang dewasa. Ia sering memainkan musik bersama ayah dan kakaknya, dan rumah keluarga Mozart pun selalu dipenuhi suara musik yang menyenangkan. Leopold menyadari bahwa bakat anaknya terlalu besar untuk disimpan sendiri. Ia percaya bahwa bakat adalah anugerah Tuhan yang harus dibagikan kepada dunia. Karena itu, ia mulai memperkenalkan Wolfgang kecil kepada teman-teman musisi dan bangsawan di Salzburg. Orang-orang yang melihat penampilan anak kecil itu selalu takjub. Mereka menyebutnya anak ajaib dari Salzburg. Namun, di balik semua keajaiban itu, Mozart tetaplah anak kecil yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Ia suka bermain, bercanda, dan bahkan kadang jahil. Tapi bedanya, ia melihat dunia dengan telinga seorang musisi. Bunyi hujan, langkah kaki, atau suara burung bisa menjadi inspirasi untuk lagu baru. Dari kecil, Mozart sudah menunjukkan bahwa belajar bisa jadi sesuatu yang menyenangkan jika dilakukan dengan cinta dan rasa ingin tahu. Ia tidak belajar musik karena dipaksa, melainkan karena ia benar-benar menikmatinya. Hal inilah yang membuat bakatnya tumbuh dengan cepat. Kisah masa kecil Mozart mengajarkan kita bahwa setiap anak memiliki bakat unik. Jika dibimbing dengan sabar dan diberi ruang untuk berekspresi, potensi itu bisa berkembang luar biasa. Seperti halnya Mozart kecil yang menjadikan musik sebagai bahasa hidupnya. Setelah menyadari betapa luar biasanya bakat musik Wolfgang kecil, ayahnya Leopold Mozart ingin memperlihatkan keajaiban itu kepada dunia. Ia berpikir bahwa pengalaman langsung akan membantu anaknya berkembang dan juga memperkenalkan musik Mozart kepada banyak orang. Maka dimulailah sebuah perjalanan panjang, tur konser keluarga Mozart. Saat itu Wolfgang baru berusia 6 tahun. Bayangkan, di usia di mana anak-anak lain masih bermain di halaman rumah, Mozart sudah berkeliling Eropa untuk tampil di depan bangsawan dan raja-raja. Bersama ayahnya dan kakaknya, Maria Anna Nannerl Mozart, mereka mengunjungi banyak kota besar seperti München, Paris, London, dan Wina. Setiap kali tampil, Mozart membuat semua orang terpukau. Ia bisa memainkan piano atau biola dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa. Bahkan, kadang ia diminta memainkan lagu sambil menutup mata atau menutup tuts piano dengan kain. Dan ia tetap bisa memainkannya dengan sempurna. Orang-orang yang menonton tidak percaya bahwa anak sekecil itu bisa bermain sebaik musisi profesional. Di kota Wina, Mozart tampil di hadapan Kaiserin Maria Theresia, penguasa Austria. Setelah mendengar permainannya, sang permaisuri sangat kagum. Mozart yang masih kecil dan polos kemudian berlari ke arah putri Kaiserin, Marie Antoinette, dan dengan polos berkata, "Jika kamu menikah denganku, aku akan menjadi suamimu." Ucapan itu membuat semua orang tertawa.
Momen ini menunjukkan betapa tulus dan spontan dirinya. Seorang anak yang jujur dan penuh semangat, tapi juga memiliki karunia musik yang luar biasa. Selama perjalanan tur, Mozart tidak hanya tampil, tetapi juga belajar banyak hal baru. Ia mendengarkan gaya musik dari berbagai negara, melihat bagaimana orang-orang menulis dan memainkan lagu dengan cara yang berbeda. Semua pengalaman itu memperkaya pengetahuannya tentang musik. Dari Prancis ia belajar tentang keindahan melodi, dari Italia ia menyerap keanggunan opera, dan dari Inggris ia mengenal gaya simfoni yang megah. Namun, perjalanan itu tidak selalu mudah. Karena zaman itu belum ada mobil atau pesawat, mereka harus melakukan perjalanan jauh dengan kereta kuda di jalanan yang tidak selalu nyaman. Cuaca sering tidak bersahabat, dan kadang mereka harus tinggal di tempat yang sederhana. Bahkan Mozart sempat jatuh sakit selama tur, tapi semangatnya untuk bermain musik tak pernah padam. Ia selalu tersenyum setiap kali duduk di depan piano. Ayahnya sangat bangga, tapi juga terus mengingatkan Mozart agar tetap rendah hati. Ia tidak ingin anaknya hanya menjadi terkenal, tapi juga menjadi orang yang baik dan disiplin. Dalam setiap perjalanan, Leopold mengajarkan bahwa musik bukan hanya soal pertunjukan, tapi juga tentang membawa kebahagiaan bagi orang lain. Dari perjalanan ini, Mozart belajar hal penting. Bakat akan berkembang lebih cepat jika terus diasah dan dibagikan. Ia juga belajar tentang ketekunan, kesabaran, dan pentingnya menghargai setiap kesempatan yang datang. Tur keliling Eropa ini menjadi awal perjalanan besar Mozart dalam dunia musik. Di usia yang sangat muda, ia sudah menginspirasi banyak orang dengan permainannya. Setiap kota yang dikunjunginya meninggalkan kesan, dan setiap pengalaman menambah pengetahuannya. Semua itu kelak akan membentuknya menjadi salah satu komposer terbesar sepanjang masa. Kisah perjalanan kecil Mozart ini mengajarkan kita bahwa belajar bukan hanya dari buku atau sekolah, tetapi juga dari pengalaman dan petualangan. Dengan keberanian mencoba hal baru dan semangat yang tidak pernah padam, seseorang bisa tumbuh melampaui batas yang tidak disangka. Setelah bertahun-tahun berkeliling Eropa dan membuat banyak orang terpesona, Wolfgang Amadeus Mozart kini beranjak remaja. Saat itu usianya baru sekitar 13 tahun, tetapi kemampuannya dalam musik sudah setara dengan orang dewasa. Ia telah menulis banyak karya musik, dari lagu sederhana hingga komposisi orkestra. Ayahnya, Leopold Mozart, percaya bahwa Wolfgang perlu terus belajar dan berkembang. Salah satu tempat terbaik untuk belajar musik pada masa itu adalah Italia. Italia dikenal sebagai pusat musik klasik, terutama untuk opera, seni pertunjukan yang menggabungkan musik, nyanyian, dan drama. Banyak komposer besar lahir dari sana, dan Leopold ingin putranya melihat langsung dunia musik Italia. Maka, pada tahun 1769, ayah dan anak ini memulai perjalanan besar ke Italia. Perjalanan itu tidak mudah. Mereka menempuh jarak jauh dengan kereta kuda, melewati gunung Alpen yang tinggi dan cuaca yang sering berubah-ubah. Tapi semangat mereka tidak pernah surut. Mozart bahkan tampak sangat bersemangat, karena ia tahu akan belajar banyak hal baru. Ketika tiba di Italia, mereka disambut dengan hangat oleh para bangsawan dan musisi. Mozart tampil di berbagai kota seperti Verona, Bologna, Roma, Milan, dan banyak lagi. Dimanapun ia bermain, orang-orang langsung kagum. Bayangkan, seorang anak muda berusia belasan tahun bisa memainkan musik rumit dengan begitu indah dan penuh perasaan. Ia bahkan bisa mendengarkan sebuah lagu sekali saja, lalu menuliskannya kembali dari ingatan. Salah satu kisah yang terkenal terjadi di kota Roma. Di sana, Mozart menghadiri pertunjukan musik suci di Kapel Sistina, yang menampilkan karya terkenal Miserere oleh Gregorio Allegri. Musik itu sangat istimewa dan tidak boleh disalin oleh siapapun, karena dianggap suci dan hanya boleh dimainkan di kapel itu saja. Namun setelah mendengarnya satu kali, Mozart kembali ke tempat penginapan dan menulis ulang seluruh lagu itu dari ingatan, dengan sempurna. Hal ini membuat banyak orang kagum sekaligus heran dengan kemampuan luar biasa yang dimilikinya. Selain tampil di konser, Mozart juga banyak belajar. Ia belajar tentang cara menulis opera Italia, mendengarkan penyanyi-penyanyi hebat, dan memahami bagaimana musik bisa menceritakan perasaan manusia. Dari semua pengalaman itu, lahirlah karya-karya hebatnya seperti opera Mithridate, Re di Ponto yang ia tulis ketika masih remaja. Opera ini sukses besar dan membuat namanya semakin dikenal di seluruh Italia. Perjalanan di Italia juga membuat Mozart semakin dewasa secara musikal dan pribadi. Ia belajar menghargai budaya dan gaya musik yang berbeda, serta memahami bahwa setiap tempat memiliki keindahan tersendiri. Ia mulai menggabungkan berbagai gaya musik ke dalam karyanya.
Inilah yang nanti membuat musiknya unik dan berwarna. Meski perjalanan itu melelahkan, Mozart tidak pernah mengeluh. Ia selalu terlihat ceria dan penuh semangat. Ia mencatat banyak ide di buku catatannya, dan setiap hari diisi dengan belajar, tampil, dan menulis musik baru. Dari petualangan ini, kita bisa belajar bahwa belajar tidak berhenti hanya di satu tempat. Mozart berani keluar dari zona nyamannya di Salzburg untuk mencari ilmu baru di negeri lain. Ia membuka pikirannya terhadap hal-hal baru dan terus mengasah kemampuannya. Petualangan Mozart di Italia bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan menuju kedewasaan dan pemahaman diri. Ia mulai mengerti bahwa musik bukan hanya tentang bunyi yang indah, tetapi juga tentang menyampaikan emosi dan kisah hidup. Perjalanan ke Italia mengubah Mozart menjadi musisi muda yang lebih matang dan penuh pengalaman. Setelah beberapa tahun belajar dan tampil di berbagai kota, ia akhirnya kembali ke Salzburg, membawa banyak pengetahuan, inspirasi, dan impian yang lebih besar untuk masa depannya. Setelah perjalanan panjang dan penuh pengalaman di Italia, Wolfgang Amadeus Mozart akhirnya kembali ke kampung halamannya, Salzburg, pada tahun 1773. Saat itu usianya baru sekitar 17 tahun, tetapi ia sudah dikenal di banyak negara sebagai seorang komposer muda berbakat. Kepulangannya disambut hangat oleh keluarga dan teman-temannya. Ayahnya merasa bangga luar biasa karena melihat putranya tumbuh menjadi musisi yang cerdas, berani, dan penuh pengalaman. Namun bagi Mozart sendiri, pulang ke Salzburg terasa seperti langkah mundur sekaligus tantangan baru. Di Salzburg, ia bekerja untuk Pangeran Uskup Hieronymus Colloredo, seorang pemimpin gereja dan bangsawan yang juga menjadi penguasa wilayah itu. Mozart dipekerjakan sebagai musisi istana, dengan tugas menulis musik gereja, lagu upacara, dan karya untuk pertunjukan resmi. Pekerjaan ini tampak bergengsi, tapi sebenarnya tidak mudah bagi Mozart. Ia harus mengikuti perintah dan aturan ketat dari istana. Setiap karya yang ia buat harus sesuai dengan keinginan sang pangeran, bukan sepenuhnya berdasarkan kreativitasnya sendiri. Sebagai seorang seniman yang penuh ide, Mozart mulai merasa terkungkung. Ia ingin menulis musik yang bebas, yang bisa mengekspresikan perasaan dan imajinasinya sendiri. Namun di istana, ia harus menulis sesuai permintaan. Kadang ia merasa seperti burung yang terjebak di sangkar. Bisa bernyanyi, tapi tidak bisa terbang sejauh yang ia mau. Meski begitu, Mozart tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia menulis banyak karya indah selama masa ini, termasuk musik gereja dan simfoni. Salah satu contohnya adalah Symphony No. 29 in A Major, yang menunjukkan kematangan dan keindahan gaya musiknya. Ia juga mulai bereksperimen dengan musik kamar, musik yang dimainkan oleh kelompok kecil, seperti biola dan piano. Selain bekerja, Mozart juga sering tampil dalam konser dan mengajar musik. Ia menikmati saat-saat di mana ia bisa bermain dengan bebas di luar istana, di depan masyarakat umum. Musiknya disukai banyak orang karena penuh semangat dan mudah dinikmati, tidak hanya oleh kaum bangsawan, tetapi juga oleh rakyat biasa. Namun, semakin lama, perasaan tidak puas itu semakin besar. Mozart mulai berpikir bahwa hidupnya tidak akan berkembang jika ia terus tinggal di Salzburg. Ia ingin merasakan kebebasan dalam berkarya, bertemu dengan musisi lain, dan menciptakan musik tanpa batas. Ayahnya sebenarnya ingin Mozart tetap di Salzburg karena bekerja di istana dianggap aman dan terhormat. Tetapi Wolfgang memiliki pandangan lain. Ia berkata kepada ayahnya bahwa musik sejati lahir dari hati, bukan dari perintah orang lain. Ia ingin menulis musik yang benar-benar milik dirinya sendiri. Keputusan itu tidak mudah. Meninggalkan pekerjaan tetap berarti meninggalkan kenyamanan dan jaminan hidup. Tapi Mozart percaya bahwa kebebasan berkarya lebih berharga daripada sekadar keamanan. Ia ingin mengejar impian yang lebih besar. Menjadi komposer yang diakui karena musiknya sendiri, bukan karena posisinya di istana. Akhirnya, setelah banyak berpikir dan berdiskusi, Mozart memutuskan untuk meninggalkan Salzburg dan mencoba peruntungannya di Wina, ibu kota musik di Eropa saat itu. Keputusan itu menjadi titik penting dalam hidupnya. Sebuah langkah berani menuju masa depan yang belum pasti, tetapi penuh harapan. Dari masa di Salzburg, kita bisa belajar bahwa kadang dalam hidup, kita harus keluar dari zona nyaman untuk bisa berkembang. Mozart menunjukkan bahwa keberanian mengambil risiko bisa membawa kita ke peluang yang lebih besar. Meski di Salzburg ia sering merasa terbatas, di sanalah ia belajar banyak tentang disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Semua pelajaran itu menjadi bekal berharga saat ia memulai babak baru kehidupannya di kota besar nanti.
Setelah bertahun-tahun bekerja di Salzburg, akhirnya Wolfgang Amadeus Mozart memutuskan untuk memulai hidup baru di Wina, ibu kota musik di Eropa pada masa itu. Keputusan ini bukan hal yang mudah, karena ia harus meninggalkan pekerjaan tetap dan kenyamanan di kampung halamannya. Namun, di dalam hatinya, Mozart tahu bahwa kebebasan untuk berkarya adalah hal yang paling ia dambakan. Ketika tiba di Wina pada tahun 1781, Mozart merasakan suasana yang sangat berbeda. Kota itu hidup dan penuh dengan musik di setiap sudutnya. Ada banyak musisi, penyanyi, dan komposer dari berbagai negara yang datang untuk menampilkan karya mereka. Bagi Mozart, Wina adalah tempat yang sempurna untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya tanpa batasan dari istana atau perintah siapapun. Namun, hidup di Wina juga penuh tantangan. Kali ini Mozart tidak lagi bekerja untuk seorang bangsawan. Ia harus hidup mandiri, mengajar musik, mengadakan konser, dan menjual karya-karyanya sendiri untuk mendapatkan penghasilan. Awalnya tidak mudah, kadang muridnya sedikit, dan uang dari konser tidak selalu cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi Mozart tidak menyerah. Ia percaya bahwa selama ia jujur pada musiknya, hasilnya akan datang. Di Wina, Mozart menemukan kebebasan sejati dalam berkarya. Ia mulai menulis musik yang benar-benar mencerminkan dirinya, penuh emosi, keindahan, dan imajinasi. Ia menulis konser piano, simfoni, sonata, dan opera dengan gaya yang segar dan berbeda dari yang lain. Musiknya terdengar hidup, dekat dengan perasaan manusia, dan seringkali bercerita tentang cinta, tawa, serta perjuangan hidup. Salah satu hal terpenting dalam hidup Mozart di Wina adalah pertemuannya dengan Constanze Weber, seorang penyanyi muda yang ceria dan berbakat. Awalnya keluarga Constanze tidak begitu menyukai hubungan mereka, terutama karena Mozart belum kaya dan hidupnya tidak stabil. Tetapi keduanya saling mencintai dengan tulus. Akhirnya, pada tahun 1782 mereka menikah. Constanze menjadi pendamping setia Mozart, bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai teman yang selalu mendukung karier musiknya. Kehidupan rumah tangga mereka sederhana, namun penuh cinta dan tawa. Selama di Wina, Mozart mencapai banyak hal besar. Ia menulis beberapa karya yang kini dianggap sebagai mahakarya dunia, seperti The Marriage of Figaro, 1786. Opera lucu yang penuh pesan sosial, Don Giovanni, 1787. Opera yang kuat dan dramatis, Eine kleine Nachtmusik, 1901. Musik malam yang ceria dan terkenal hingga sekarang. Mozart juga menjadi salah satu pemain piano terbaik pada masanya. Ia sering tampil di konser, memperkenalkan musik ciptaannya sendiri. Saat bermain piano, ia dikenal ekspresif, penuh perasaan, dan selalu bisa membuat penonton terpukau. Wina mulai mengenalnya bukan hanya sebagai komposer, tetapi juga sebagai simbol semangat kebebasan dalam musik. Namun, meskipun karirnya berkembang pesat, kehidupan sehari-harinya tidak selalu mudah. Penghasilannya kadang tidak tetap, dan biaya hidup di kota besar cukup tinggi. Tapi Mozart tidak pernah berhenti menciptakan. Ia percaya bahwa musik adalah tujuan hidupnya, dan selama ia bisa menulis nada-nada indah, semua kesulitan bisa ia hadapi. Kehidupan Mozart di Wina mengajarkan kita banyak hal. Ia menunjukkan bahwa kebebasan memang datang bersama tanggung jawab dan perjuangan, tetapi di sanalah seseorang bisa menemukan jati dirinya. Mozart berani mengambil langkah besar, meninggalkan kenyamanan untuk mengejar impian. Dan meski jalan yang ia pilih tidak mudah, justru dari sanalah lahir karya-karya yang membuat namanya abadi. Bagi Mozart, Wina bukan sekadar kota besar, melainkan tempat di mana ia benar-benar menjadi dirinya sendiri. Seorang musisi yang bebas, jujur, dan penuh cinta pada musik. Setelah menetap di Wina dan menjalani kehidupan yang penuh tantangan, Wolfgang Amadeus Mozart akhirnya memasuki masa yang bisa disebut sebagai masa keemasan dalam hidupnya. Meskipun hidupnya tidak selalu mudah, di masa inilah ia menciptakan karya-karya terindah dan paling berpengaruh sepanjang sejarah musik. Wina pada masa itu benar-benar menjadi pusat dunia musik. Di setiap sudut kota, orang membicarakan konser, opera, dan karya baru dari para komposer ternama. Mozart termasuk salah satu dari mereka. Bahkan, banyak orang menganggapnya sebagai bintang muda yang jenius. Setiap kali tampil di panggung, ia selalu memukau penonton. Jemarinya menari di atas tuts piano dengan kecepatan dan keindahan yang menakjubkan. Tapi bukan hanya kecepatan yang membuat orang terpikat, melainkan perasaan dan emosi yang mengalir dari setiap nada yang ia mainkan. Musik Mozart bisa membuat orang tertawa, terharu, bahkan menangis, dan seolah setiap lagu berbicara langsung ke hati. Dalam masa ini,
Mozart menulis banyak karya besar yang hingga kini masih sering dimainkan di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Eine kleine Nachtmusik, sebuah musik malam yang ceria dan elegan, menggambarkan kebahagiaan sederhana dan suasana hangat di bawah langit malam. The Marriage of Figaro, Pernikahan Figaro, opera yang penuh humor, kritik sosial, dan kisah manusia yang realistis. Don Giovanni, opera yang lebih gelap dan mendalam, tentang kesombongan, cinta, dan penyesalan. Simfoni No. 42 in G minor, salah satu karya paling emosional yang menggambarkan perjuangan batin manusia. Dalam setiap karyanya, Mozart tidak hanya menulis musik untuk didengar, tetapi juga untuk dirasakan. Ia bisa membuat musik terdengar ringan dan menyenangkan, tetapi jika diperhatikan lebih dalam, setiap nada mengandung makna dan perasaan yang kuat. Itulah yang membuat musiknya abadi. Masa ini juga memperlihatkan betapa disiplin dan rajinnya Mozart dalam bekerja. Ia bisa menulis musik dari pagi hingga malam tanpa lelah. Kadang ia menulis sambil bermain bersama anak-anaknya atau berbincang dengan istrinya, Constanze. Bagi Mozart, musik bukan pekerjaan, melainkan bagian dari hidupnya. Ia pernah berkata bahwa ide-ide musik datang begitu saja di kepalanya, dan tugasnya hanyalah menuliskannya sebelum terlupa. Namun di balik semua kesuksesan itu, Mozart tetap menghadapi kesulitan. Pendapatannya tidak selalu sebanding dengan ketenaran yang ia miliki. Kadang ia mendapat bayaran besar dari sebuah konser, tetapi tak lama kemudian uang itu habis untuk membayar sewa rumah atau kebutuhan keluarga. Walaupun begitu, ia tidak pernah menyerah. Mozart tetap menulis dengan sepenuh hati, karena baginya, kebahagiaan sejati datang dari menciptakan sesuatu yang indah, bukan dari harta benda. Pada masa keemasannya ini juga, banyak musisi muda datang kepadanya untuk belajar. Mozart tidak pelit berbagi ilmu. Ia senang melihat orang lain berkembang dan selalu mendorong murid-muridnya untuk menemukan gaya mereka sendiri. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki suara unik dalam musik, dan tugas seorang guru adalah membantu menemukan suara itu. Dari masa ini, kita belajar bahwa kejayaan tidak datang begitu saja. Di balik karya-karya besar Mozart, ada kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk terus berkarya meski hidup tidak selalu mudah. Ia tidak menunggu inspirasi datang. Ia menciptakannya sendiri melalui latihan, dedikasi, dan kecintaan pada musik. Bagi Mozart, masa keemasan bukan hanya tentang ketenaran, tetapi tentang mencapai kedewasaan dalam berkarya dan dalam hidup. Ia sudah menemukan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara kesenangan dan keseriusan. Musik-musiknya pada masa ini bukan sekadar hiburan, melainkan juga cerminan jiwanya. Jujur, hangat, dan penuh kehidupan. Masa keemasan ini membuktikan bahwa Mozart bukan hanya seorang anak ajaib dari Salzburg, tetapi seorang seniman sejati yang mengabdikan hidupnya untuk keindahan musik. Karya-karyanya dari masa ini menjadi warisan berharga bagi dunia, dan hingga kini masih menginspirasi jutaan orang untuk mencintai musik, bekerja keras, dan berani mengikuti panggilan hatinya. Setelah melewati masa keemasan dan menciptakan begitu banyak karya indah, kehidupan Wolfgang Amadeus Mozart perlahan mulai berubah. Di balik senyum cerianya dan musik yang penuh semangat, ternyata tersimpan berbagai tantangan dan kesulitan yang harus ia hadapi. Hidup di Wina tidaklah mudah, terutama bagi seorang musisi yang hidup mandiri. Meskipun namanya sudah terkenal, pendapatan Mozart tidak selalu stabil. Kadang konsernya ramai dan menghasilkan banyak uang, tapi di waktu lain, penontonnya sedikit dan pendapatannya menurun. Pada masa itu, tidak ada sistem tetap untuk membayar musisi seperti sekarang. Seorang komposer harus mencari sendiri cara agar karyanya bisa dikenal dan dibeli oleh orang lain. Mozart sering mengajar musik, menjual partitur, atau tampil di acara pribadi untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu, gaya hidupnya yang terbuka dan penuh keceriaan juga membuat keuangannya sering menipis. Ia suka berpakaian rapi, makan bersama teman-temannya, dan sesekali menghadiri pesta. Bukan karena ia boros, tetapi karena ia ingin menikmati hidup dengan seimbang. Namun hal itu sering membuatnya kekurangan uang di akhir bulan. Kondisi keuangan yang tidak stabil membuat Mozart dan keluarganya beberapa kali harus pindah rumah ke tempat yang lebih kecil. Istrinya, Constanze, selalu berusaha mendukungnya dengan sabar. Ia tahu bahwa suaminya bukan sekadar seorang musisi biasa, tetapi seorang seniman besar yang hidupnya benar-benar untuk musik. Mereka berdua sering saling menguatkan. Constanze membantu mengatur keuangan dan mendampingi suaminya saat bekerja hingga larut malam.
Walau hidup sederhana, rumah mereka tetap dipenuhi tawa dan cinta. Selain masalah keuangan, Mozart juga menghadapi tekanan batin dan persaingan. Di Wina, banyak musisi lain yang juga ingin terkenal. Beberapa di antaranya merasa iri dengan bakat dan kemampuan Mozart. Ada yang berusaha menyainginya, bahkan menjelek-jelekan namanya di kalangan bangsawan, agar ia tidak mendapat banyak pesanan musik. Namun Mozart tidak pernah membalas dengan kebencian. Ia memilih untuk menjawab dengan cara terbaik yang ia tahu, melalui musiknya. Setiap kali merasa kecewa atau sedih, ia menuangkannya ke dalam karya yang indah dan penuh emosi. Selain itu, kesehatannya pun mulai menurun. Karena terlalu banyak bekerja dan kurang istirahat, tubuhnya sering lemah. Mozart dikenal sebagai orang yang sangat disiplin dalam berkarya, tetapi kadang ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia bisa menulis musik berjam-jam tanpa berhenti, bahkan lupa makan atau tidur. Meski begitu, semangatnya tidak pernah padam. Ia terus menulis, terus tampil, terus berkarya, seolah setiap nada adalah napas yang memberinya kekuatan untuk bertahan. Dari semua kesulitan itu, Mozart tetap menunjukkan sikap yang tegar dan penuh keyakinan. Ia percaya bahwa setiap ujian memiliki makna. Dalam surat-suratnya kepada teman dan keluarganya, ia sering menulis kata-kata yang menunjukkan ketulusan dan rasa syukur. Ia tidak pernah menyalahkan nasib, melainkan terus berusaha melakukan yang terbaik. Kehidupan Mozart di masa ini mengajarkan kita bahwa setiap orang hebat pun pernah mengalami kesulitan. Tidak peduli seberapa besar bakat yang dimiliki, hidup selalu memiliki naik dan turun. Tapi justru dari masa-masa sulit itulah karakter seseorang terbentuk. Mozart tidak menyerah pada keadaan. Ia tetap menulis musik yang indah meskipun sedang menghadapi masalah pribadi. Ia menjadikan kesedihan dan perjuangan sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan karya yang lebih dalam dan bermakna. Beberapa karya terbaiknya justru lahir di tengah masa-masa sulit ini, seperti The Magic Flute dan Symphony No. 42. Dalam musik-musik itu, terdengar kejujuran emosinya. Ada keceriaan, ada kesedihan, tapi juga ada semangat untuk tetap hidup dan berkarya. Kisah hidup Mozart di masa penuh tantangan ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati bukan berarti tanpa rintangan, melainkan kemampuan untuk tetap berjalan meski jalannya tidak mudah. Mozart mengajarkan kita untuk tidak takut gagal, tidak takut lelah, dan tetap percaya pada apa yang kita cintai. Karena pada akhirnya, kerja keras dan ketulusan akan meninggalkan jejak yang jauh lebih abadi daripada harta atau ketenaran. Menjelang akhir hidupnya, Wolfgang Amadeus Mozart tetap sibuk dengan berbagai pekerjaan dan pesanan musik. Meskipun kesehatannya mulai menurun, semangatnya untuk berkarya tidak pernah hilang. Ia masih menulis, tampil, dan mengajar, seolah hidupnya memang diciptakan untuk musik. Namun pada tahun 1791, sesuatu yang istimewa sekaligus misterius terjadi. Suatu hari seorang utusan datang ke rumahnya dengan pakaian serba hitam. Utusan itu membawa pesan dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Ia meminta Mozart untuk menulis sebuah lagu misa kematian, atau yang disebut Requiem. Pesan itu disampaikan dengan nada serius dan rahasia, sehingga membuat Mozart heran. Ia tidak tahu siapa yang memesan karya tersebut, tapi ia menerima pekerjaan itu dengan penuh rasa hormat. Bagi Mozart, musik gereja selalu memiliki makna spiritual yang dalam. Namun kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Saat mulai menulis Requiem, ia seperti merasakan bayangan kematian yang semakin dekat. Tubuhnya sering lemah, ia mudah lelah, dan batuknya semakin parah. Tapi justru di tengah kelemahan itu, lahirlah salah satu karya terbesarnya, sebuah musik yang penuh perasaan, harapan, kudaman ketenangan. Mozart menulis Requiem bukan sekadar sebagai pesanan, melainkan seperti surat terakhir kepada dunia. Setiap bagian musiknya terasa sangat pribadi, seolah ia sedang berbicara dengan Tuhan. Dalam melodi-melodinya, kita bisa merasakan pergulatan batin seorang manusia yang menyadari bahwa hidup di dunia tidak abadi, tetapi juga percaya bahwa jiwa tidak pernah benar-benar hilang. Sambil menulis Requiem, Mozart juga masih menyelesaikan karya lainnya, seperti opera The Magic Flute di Zauberflöte, yang bernada ceria dan penuh pesan moral. Dalam opera itu, ia menggambarkan perjuangan manusia untuk mencari kebenaran, cahaya, dan kebahagiaan sejati. Lucunya, meskipun tubuhnya lemah, Mozart masih bisa tertawa dan bercanda bersama istrinya, Constanze, dan teman-temannya. Ia tidak pernah ingin membuat orang di sekitarnya khawatir. Namun, kesehatannya terus menurun. Kadang ia harus berbaring di tempat tidur sambil tetap berusaha menulis.
Ia bahkan meminta bantuan beberapa muridnya untuk menuliskan nada-nada terakhir Requiem ketika tangannya mulai gemetar. Menurut beberapa cerita, malam sebelum meninggal, Mozart masih mencoba menyanyikan bagian akhir dari Requiem bersama para muridnya, dengan suara yang pelan tapi penuh emosi. Pada tanggal 5 Desember 1791, di usia yang baru 35 tahun, Mozart menghembuskan napas terakhirnya di rumah sederhana di Wina. Ia meninggal dunia dengan damai, dikelilingi oleh keluarga dan teman-temannya. Kabar kepergiannya membuat banyak orang terkejut dan berduka. Dunia musik kehilangan salah satu jenius terbesarnya. Namun, karya terakhirnya, Requiem, tidak ikut terkubur bersama dirinya. Setelah kepergian Mozart, istrinya, Constanze, meminta muridnya Franz Xaver Süssmayr untuk menyelesaikan bagian-bagian yang belum selesai berdasarkan catatan dan petunjuk yang ditinggalkan Mozart. Ketika karya itu akhirnya selesai dan dimainkan di depan publik, semua orang tersentuh. Requiem terasa begitu kuat dan penuh makna, seperti doa dari seseorang yang ingin menenangkan jiwa manusia di bumi. Karya ini kemudian menjadi simbol perpisahan Mozart dengan dunia, tetapi juga bukti bahwa musiknya akan hidup selamanya. Melodi dalam Requiem tidak hanya menggambarkan kematian, tetapi juga harapan dan kedamaian setelah kehidupan. Kisah Requiem mengajarkan kita bahwa bahkan di ujung hidupnya, Mozart masih menunjukkan dedikasi, ketulusan, dan cinta yang mendalam pada musik. Ia menulis bukan untuk uang, bukan untuk ketenaran, tetapi karena musik adalah bagian dari jiwanya. Bahkan ketika tubuhnya melemah, semangatnya tetap menyala, seperti lilin yang masih menerangi hingga detik terakhir. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa karya sejati lahir dari hati, bukan dari keadaan yang sempurna. Mozart menulis Requiem dalam penderitaan, namun hasilnya menjadi karya yang abadi dan menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia hingga hari ini. Mungkin benar, Mozart meninggalkan dunia dalam usia muda, tapi melalui Requiem, ia seolah berkata bahwa jiwanya akan selalu hidup dalam setiap nada yang ia ciptakan. Meskipun Wolfgang Amadeus Mozart meninggal dunia di usia yang sangat muda, hanya 35 tahun, warisannya bagi dunia tidak pernah pudar. Bahkan, seiring berjalannya waktu, karya-karyanya justru semakin dihargai dan dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Mozart meninggalkan lebih dari 600 karya musik dalam berbagai bentuk, dari musik gereja, simfoni, sonata, kuartet, hingga opera besar. Jumlah itu sangat luar biasa, apalagi jika mengingat ia hidup hanya 3,5 dekade. Namun yang lebih menakjubkan bukanlah jumlahnya, melainkan kualitas dan keindahan musiknya. Setiap karyanya memiliki karakter yang khas, melodi yang lembut, harmoni yang seimbang, dan emosi yang jujur. Musik Mozart bisa membuat orang tertawa, menangis, atau sekadar merasa damai tanpa perlu memahami arti kata-kata di dalamnya. Banyak orang mengatakan bahwa musik Mozart adalah bahasa universal, karena siapapun, dari negara manapun, bisa menikmatinya tanpa batas budaya. Anak kecil, orang dewasa, bahkan orang yang tidak mengerti teori musik sekalipun, bisa merasakan ketenangan dan kebahagiaan saat mendengarkan karya-karyanya. Setelah kematiannya, nama Mozart perlahan-lahan menjadi simbol kejeniusaan dan keabadian dalam seni. Musiknya mulai dipelajari di berbagai sekolah musik di Eropa, dan para komposer besar setelahnya, seperti Beethoven, Schubert, Chopin, dan Tchaikovsky, mengaku sangat terinspirasi oleh karyanya. Bahkan Beethoven, yang dikenal memiliki kepribadian kuat dan penuh ambisi, pernah berkata bahwa ia sangat mengagumi Mozart dan berharap bisa menulis sesuatu yang sama indahnya seperti karya sang maestro. Selain memengaruhi banyak musisi, Mozart juga mengubah cara dunia memandang musik itu sendiri. Sebelum zamannya, musik sering dianggap hanya sebagai hiburan bangsawan atau upacara gereja. Tapi Mozart menunjukkan bahwa musik juga bisa menjadi cermin jiwa manusia. Sesuatu yang bisa menggambarkan cinta, kesedihan, kegembiraan, bahkan keputusasaan. Ia membawa musik keluar dari dinding istana dan menjadikannya sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang. Berkat karya-karyanya, nama Mozart terus hidup dalam berbagai bentuk. Musiknya diputar di konser besar, film, teater, bahkan dalam pelajaran sekolah. Setiap tahun, ribuan orang dari seluruh dunia datang ke Salzburg, kota kelahirannya, untuk mengunjungi museum dan tempat-tempat yang pernah ia tinggali. Rumah kecil tempat ia lahir kini menjadi tempat bersejarah, dan orang-orang datang bukan hanya untuk mengenang,
tetapi juga untuk belajar tentang ketekunan dan semangatnya. Mozart bukan hanya meninggalkan musik, tetapi juga pelajaran hidup yang berharga. Ia mengajarkan bahwa bakat tidak akan berarti apa-apa tanpa kerja keras. Ia menunjukkan bahwa meskipun hidup penuh kesulitan, seseorang tetap bisa menciptakan keindahan jika ia percaya pada dirinya dan mencintai apa yang ia lakukan. Dan yang paling penting, ia membuktikan bahwa karya yang lahir dari hati akan hidup jauh lebih lama daripada penciptanya. Hingga kini, lebih dari 2 abad setelah kepergiannya, musik Mozart masih dimainkan di konser besar di seluruh dunia. Setiap kali nada-nada itu mengalun, seolah ruhnya hadir kembali, tersenyum, menari, dan berbicara lewat melodi yang lembut dan abadi. Kita bisa belajar dari perjalanan hidup Mozart bahwa keabadian tidak selalu berarti hidup selamanya, melainkan meninggalkan sesuatu yang terus menginspirasi orang lain. Mozart mungkin telah tiada, tapi semangat dan cintanya pada musik tetap hidup di hati semua orang yang mendengarkan karyanya. Hingga hari ini, lebih dari 200 tahun setelah kepergiannya, nama Wolfgang Amadeus Mozart masih bergema di seluruh dunia. Dari gedung konser megah di Eropa hingga ruang kelas musik di sekolah-sekolah kecil, karya-karyanya terus dimainkan, dipelajari, dan dicintai oleh banyak orang. Mozart bukan hanya seorang komposer besar, ia telah menjadi simbol keindahan, kejujuran, dan semangat dalam berkarya. Setiap kali musiknya diputar, seolah kita bisa merasakan kehadirannya. Kembali, nada-nada ceria dalam Eine kleine Nachtmusik membuat hati terasa ringan. Melodi lembut dalam Piano Concerto Nomor 21 membawa ketenangan yang damai, dan harmoni mendalam dalam Requiem mengingatkan kita pada makna kehidupan dan keabadian. Musik Mozart seperti cermin yang memantulkan berbagai perasaan manusia, bahagia, sedih, jatuh cinta, bahkan kehilangan. Yang menarik, pengaruh Mozart tidak berhenti di dunia musik klasik saja. Banyak film, iklan, dan acara televisi menggunakan musiknya karena dianggap memiliki efek menenangkan dan cerdas. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa mendengarkan musik Mozart dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Fenomena ini dikenal dengan istilah Mozart Effect. Meskipun sebagian orang masih memperdebatkannya, satu hal pasti, karya Mozart memang memiliki daya magis yang mampu menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Mozart juga menjadi inspirasi bagi berbagai generasi seniman. Bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa, tapi karena ketulusan dan perjuangannya. Ia hidup di masa yang sulit, sering kekurangan uang, dan menghadapi banyak tekanan, namun tetap berkarya dengan sepenuh hati. Ia tidak menulis musik demi kemewahan, tetapi karena ia merasa musik adalah bagian dari dirinya. Inilah yang membuat banyak orang merasa dekat dengannya. Mozart bukan hanya jenius, tapi juga manusia biasa yang penuh semangat dan emosi. Di berbagai belahan dunia, Festival Mozart rutin diadakan setiap tahun untuk merayakan karya dan kehidupannya. Kota Salzburg, tempat ia lahir, berubah menjadi pusat perayaan musik selama beberapa minggu. Orang-orang datang dari berbagai negara, berpakaian ala abad ke-18 menonton opera, dan memainkan lagu-lagunya. Bagi banyak orang, mengikuti festival ini bukan hanya soal hiburan, tapi juga bentuk rasa hormat kepada seorang seniman yang mengubah dunia dengan nadanya. Di sisi lain, para pelajar musik dari berbagai negara masih terus mempelajari teknik dan gaya Mozart. Setiap not yang ia tulis dianggap sebagai pelajaran berharga tentang harmoni, melodi, dan keindahan yang sederhana. Banyak guru musik yang mengatakan, kalau kamu bisa memainkan Mozart dengan baik, kamu bisa memainkan musik apapun. Karena di balik kesederhanaannya, musik Mozart menyimpan kedalaman yang luar biasa. Lebih dari itu, kisah hidupnya juga menjadi pelajaran penting tentang kehidupan, kerja keras, dan ketulusan. Dari Mozart, kita belajar bahwa kejeniusaan bukan datang dari keberuntungan semata, tapi dari kecintaan yang mendalam pada apa yang kita lakukan. Ia mengajarkan bahwa meski dunia tidak selalu adil, seseorang tetap bisa menciptakan keindahan yang bertahan selamanya jika ia jujur pada dirinya sendiri. Kini, setiap kali kita mendengar namanya, Mozart tidak hanya dikenang sebagai musisi besar, tetapi juga sebagai simbol abadi dari kreativitas dan kemanusiaan. Ia telah menjadi bagian dari sejarah, budaya, dan perasaan manusia di seluruh dunia. Musiknya mengingatkan kita bahwa keindahan bisa muncul dari kesederhanaan dan bahwa suara hati seseorang, bila dinyanyikan dengan tulus, dapat menembus waktu dan ruang. Begitulah cara dunia mengingat Wolfgang Amadeus Mozart. Bukan hanya sebagai sosok yang hidup di masa lalu,
tetapi sebagai jiwa yang terus hidup di setiap nada yang indah. Setiap kali musiknya dimainkan, Mozart hadir kembali, tersenyum lembut seolah berkata, musik adalah bahasa cinta yang tidak pernah berakhir. Kisah hidup Mozart bukan hanya tentang seorang anak ajaib yang menjadi legenda dunia, tetapi juga tentang semangat, kerja keras, dan cinta tanpa batas pada seni. Ia telah membuktikan bahwa warisan sejati bukanlah harta, melainkan karya yang lahir dari hati. Dan lewat musiknya, Mozart akan selalu hidup di panggung, di hati para pendengar, di setiap jiwa yang percaya bahwa keindahan adalah bagian dari kehidupan.